Selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Pagi hari ini kita akan kembali datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami rindu kebenaran firman-Mu yang akan menerangi jalan-jalan kami dalam melakukan berbagai aktivitas dan panggilan kami sebagai orang percaya. Biarlah Engkau memberkati setiap kami melalui perenungan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan Alkitab kita, Keluaran 9 ayat 1-7. Saya akan baca bagi kita. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin memberikan tema perenungan kita untuk pagi hari ini. Jangan keraskan hatimu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sangat jelas di ayat yang pertama ada firman Tuhan kepada Fir'aun sebagai pemimpin bangsa Mesir yang sedang memperbudak satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, bangsa kepunyaan Allah. Dan Musa menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya Fir'aun melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk mereka beribadah kepada Allah. Tetapi kita melihat di sini, sekalipun ada tulah yang luar biasa, yaitu penyakit sampar yang mematikan semua binatang yang ada di Mesir, kepunyaan orang Mesir, tetapi tidak membuat hati Fir'aun menjadi lembut dan tunduk kepada Tuhan. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Bagi Fir'aun, dia punya kepercayaan kepada dewa-dewi. Ada Dewi Hathor yang digambarkan berkepala sapi, dan juga Dewa Apis berkepala banteng. Ini adalah simbol kesuburan bagi orang Mesir. Tetapi kita melihat dari tulah ini bahwa semua yang mereka sembah, dewa-dewi sesembahan mereka, kesuburan yang mereka anggap itu adalah karena pekerjaan dewa-dewinya, itu pun dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan mau menyatakan bahwa tidak ada kuasa melebihi kuasa Tuhan. Dan tidak ada Allah lain selain Allah Israel yang patut untuk dihormati dan ditaati. Tetapi kita melihat bagaimana kerasnya hati seorang Fir'aun. Dia menganggap bahwa umat Israel itu adalah budak yang tidak berharga, tidak bernilai. Dan Tuhan yang disembah oleh orang Israel bukanlah pribadi satu-satunya yang harus didengar dan dihormati, apalagi ditaati. Karena dia mempercayai ada dewa-dewi yang berkuasa, yang menurut dia mampu menyelamatkannya. Melalui tulah ini sebenarnya Fir'aun menyadari bahwa
ketika sampar itu menyerang semua binatangnya, dewa-dewinya tidak berdaya sama sekali, tidak mampu menyelamatkan binatang itu dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita membaca tulah yang kelima ini, masih ada 5 tulah berikutnya yang harus dihadapi oleh Firaun dan bangsa Mesir. Pertanyaannya, apakah Tuhan sekejam itu memberikan bertubi-tubi tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir? Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Dia rindu supaya setiap orang mengenalnya dan juga menyembahnya. Tetapi tidak ditemukan dari seorang Firaun. Dia terus mengeraskan hatinya sampai akhirnya Tuhan mengizinkan 10 tulah dialami oleh Firaun dan bangsa Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang mungkin kita juga lakukan sebagai umat Tuhan. Ada firman Tuhan yang seringkali kita dengarkan. Ada firman Tuhan yang terus menegur dan mengingatkan setiap kita. Tapi kita jujur di hadapan Tuhan bahwa seringkali kita juga memberontak kepada Tuhan. Kita menyangkali Tuhan dan kita mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan, sesungguhnya Tuhan ingin supaya kita kembali sadar dan kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi setiap kita, adakah sesuatu hal yang saat ini menjadi pusat berhala dalam kehidupan kita, yang kita andalkan, yang kita agungkan, bahkan kita menyingkirkan Tuhan dalam hidup kita? Biarlah melalui bagian firman Tuhan ini kembali kita diingatkan oleh Tuhan, supaya setiap kita kembali datang kepada Tuhan, kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita mengakui Dia dalam seluruh kehidupan kita, sehingga hidup kita kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan, dan Tuhan memakai kita menjadi saluran berkat Allah. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ketika pergumulan yang Tuhan izinkan yang membawa kami kembali datang kepada Tuhan. Kami sungguh mengakui bahwa tidak ada kuasa lain di luar Tuhan yang dapat kami andalkan. Kami sadar bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya hari ini dan seterusnya kami senantiasa menjadikan Tuhan menjadi penguasa tunggal dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang akan menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu melalui kehidupan setiap kami, supaya apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.